Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana wansur alaina rahmataka min min khazaini rahmatika ya arhamar rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya, Al-Baqarah 6769 sama-sama, dan ingatlah ketika ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Dia memerintahkan pada kalian kiranya kalian menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan kami bahan ejekan? Dia berkata, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku adalah dari orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhan engkau. Dia menjelaskan bagi kami apakah dia sesungguhnya dia berfirman, sesungguhnya dia seekor sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara. Demikian itu, maka lakukanlah oleh kalian apa yang kalian diperintahkan. Mereka berkata, berdoalah bagi kami pada Tuhan engkau. Dia menjelaskan bagi kami apa warnanya. Dia berfirman, sesungguhnya dia berfirman, sesungguhnya dia seekor sapi yang kuning tua warnanya, yang dia menyenangkan orang-orang yang memandang. Berikutnya kita baca sama-sama ayat 70 sampai 73. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul wala tasqil harsa musallamatul la shiyata. Qalul ana ji'na bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kita terjemahkan. Qalu, mereka berkata, ud'u,
berdoalah lana bagi bagi kami Rabbaka kepada pada Tuhan Tuhan engkau yubayin Dia dia menjelaskan lana bagi kami mahia apakah dia inna sesungguhnya al-baqarah sapi itu sesungguhnya sapi itu tasyabaha samar-samar atau belum jelas samar-samar alaina atas kami wah sesungguhnya kami insya Allah jika Allah menghendaki sungguh muhtadun orang-orang yang mendapat lagi qalu Mereka berkata, uda'u berdoalah lana bagi kami Rabbaka kepada Tuhan engkau. yubayin Dia menjelaskan lana bagi kami mahia apakah dia inna sesungguhnya al-baqarah sapi itu tasyabaha samar-samar alaina atas atas kami wah dan nah sesungguhnya kami insya Allah jika Allah menghendaki la pendek sungguh muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk sama-sama mereka berkata berdoalah bagi kami pada Tuhan engkau. Dia menjelaskan bagi kami apakah dia sesungguhnya sapi itu samar-samar atas kami. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari belakang muhtadun. Orang-orang yang mendapat petunjuk. La pendek. Sungguh. Ya Allah kehendaki. Jika. Inna. Sesungguhnya kami. Wah. Alaina. Atas kami. Tasyabaha. Samar-samar. Al-Baqarah. Sapi itu. Inna. Sesungguhnya. Mahia. Apakah dia. Lana. Bagi kami. Yubayin. Dia menjelaskan. Rabbaka. Kepada Tuhan engkau. Lana. Bagi kami. Uda'u. Berdoalah engkau. Qalu. Mereka berkata. Sama. Mereka berkata. Berdoalah bagi kami. Kepada Tuhan engkau. Dia menjelaskan bagi kami apakah dia sesungguhnya sapi itu samar-samar atas kami dan sesungguhnya kami jika Allah kehendaki tunggu orang-orang yang mendapat petunjuk. Qala dia berkata innahu sesungguhnya dia yaqulu dia berfirman innaha sesungguhnya dia Baqarah seekor sapi la dalulun yang tidak dipekerjakan. Yang apa? Tidak dipekerjakan. Tidak dipekerjakan tusiru membajak al-ardo bumi tanah wah dan taski mengairi atau mengairi al-harsa tanaman musallamatun yang diselamatkan la syiyata
tidak ada belang fiha padanya. Di dalam Lalu mereka berkata, al-an, sekarang jika engkau telah mendatangkan bil haqi, kebenaran itu, fa zabahuha, mereka menyembelihnya, wa dan ma tidak kadu hampir, mereka hampir, dan mereka hampir tidak, dan mereka hampir tidak yaf'alun, mereka melakukan. Lagi olah mereka berkata, innahu, sesungguhnya dia ya yaqulu, dia berfirman, innaha, sesungguhnya dia baqarah, seekor sapi la zalulun, tidak dipekerjakan tusiru membaca membaca al-ardo bumi tanah wa la tasqi mengairi al-harsa mengairi. musallamatun, Harsan apa Ustaz? yang selamat al-harsa tanaman, musallamatun yang diselamatkan, la syiyata Tidak belang belang, tidak ada belang tidak ada fiha belang padanya. padanya. adanya berkata Mereka berkata, Al-an mereka sekarang jika engkau datang, engkau engkau telah mendatangkan bil telah haqi, mendatangkan kebenaran itu, kebenaran itu. fa zabahuha, mereka menyembelihnya wah ma dan tidak belinya kadu, mereka hampir 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 tidak dibalik dan mereka hampir tidak yaf'alun, melaksanakan melakukan atau melakukan. Sama-sama dia berkata, dia berkata, sungguhnya dia berfirman, sesungguhnya dia ekor seekor sapi yang tidak tidak pernah tidak apa itu tanaman dan yang diselamatkan, tidak ada belang padanya. Mereka berkata, sekarang engkau tentang kebenaran itu, maka mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melakukan. Dari belakang yaf'alun, mereka melakukan aduh, mereka hampir hampir ma tidak wa fazabahuha, maka mereka menyembelihnya jika bil haqi, engkau telah mendatangkan kebenaran Ilhaqi itu kebenaran. Ya, bil haqi kebenaran. Jika Engkau telah mendatangkan al-an, sekarang qalu, mereka berkata fiha padanya, la syiyata tidak belang, tidak ada belang, musallamah yang diselamatkan al-harsa tanaman wala tasqi, tidak mengairi dan tidak mengairi al-ardo, bumi tanah ya tanah atau bumi, tusiru, membajak betul, la zalulun, tidak dikerjakan. bekerjakan. 299999. Baqarah
Seekor sapi. Sapi. Innaha. Sesungguhnya dia. dia Yaqulu. dia Dia berfirman. Innahu. sesungguhnya dia Kola. Sungguhnya dia. Innahu kola, dia berkata. Sama-sama, dia berkata. Dia berkata. Sesungguhnya dia berfirman. Sesungguhnya dia seekor sapi tidak dipekerjakan membajak tanah dan tidak mengairi tanaman Yang diselamatkan Engkau telah mendatang kebenaran itu. Kok cepat masih masih mengairi tanaman tadi. Masih mengairi. tahu Mana Ya. lagi dan tidak mengairi. Dan tidak mengairi tanaman tanaman yang diselamatkan. tanaman Tidak ada belang padanya. berkat mereka Mereka berkata, berkata, kami engkau mendatangkan kebenaran sekarang engkau telah mendatangkan kebenaran itu. Maka mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak tidak melakukan. Berikutnya, wah, dan ingatlah ketika kotaltum, kalian membunuh nafsan, diri seseorang. Maka iddaroktum, kalian saling menuduh fiha padanya. Wallah Dan Allah zat yang mengeluarkan ma apa yang kuntum kalian adalah taktumun, kalian sembunyikan. Lagi, wah, dan ingatlah ketika kotaltum, kalian membunuh nafsan, diri seseorang, maka iddaroktum, kalian saling menuduh fiha padanya. Wallah dan Allah mukhrijun, zat yang mengeluarkan apa yang kuntum yang adalah taktumun, kalian sembunyikan. Sama-sama, dan ingatlah ketika dan ingatlah ketika kalian membunuh diri seseorang, maka kalian saling menuduh padanya Allah yang mengeluarkan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan. Di belakang sudah? Belum. Taktumun, Kalian sembunyikan. kuntum, Kalian adalah apa yang mukhrijun, mengeluarkan. wallah Dan Allah iha padanya. Fadaroktum, maka kalian saling menuduh nafsan, diri seseorang. Kotaltum,
Kalian Kalian membunuh. membunuh. Wa'il. Dan Ingatlah ingatlah ketika. Sama-sama. Dan Ingatlah ketika kalian kalian membunuh diri membunuh diri seseorang, maka kalian saling menuduh padanya, dan Allah zat yang mengeluarkan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan. Kita baca lagi dari awal sama-sama. Mereka berkata, Mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhan Engkau. Dia menjelaskan bagi kami apakah dia sesungguhnya, tapi itu samar-samar atas kami. Dan sesungguhnya kami, jika Allah kehendaki, sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Dia berkata, Dia berkata, sesungguhnya dia berfirman, sesungguhnya dia, sapi itu tidak dipekerjakan membaca tanah dan tidak mengairi tanaman. tidak ada belang Kan tidak ada belang padanya. Mereka berkata, sekarang engkau mendatangkan kebenaran itu, maka mereka menyembelihnya, dan mereka hampir tidak melakukan. Dan ingatlah ketika kalian membunuh diri seseorang, maka kalian saling menuduh padanya, dan Allah yang mengeluarkan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan. maka kami berfirman, ribuhu, pukullah oleh kalian dia, bibak diha, dengan sebagiannya, kadzalika, begitulah. Ka seperti dalika, demikian itu. Seperti demikian itu menjadi begitu. Ya. Begitulah yuhyilah. Allah akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati. Dan yurikum, dia memperlihatkan pada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian berpikir atau menggunakan akal. Lagi, kami berfirman, ribuhu, ulah oleh kalian dia bibak diha, dengan sebagiannya. Kadzalika, begitulah Allah akan menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Dan yurikum, dia memperlihatkan pada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, agar kalian berpikir, menggunakan akal.
Sama-sama. Maka kami berfirman. Maka kami berpukullah oleh dia dengan sebagiannya. Begitulah hidup orang-orang mati. Dia perlihat pada kalian ayat-ayatnya agar kalian menggunakan akal. Dari belakang, ta'qilun, Kalian berpikir la'allakum, agar kalian ayatihi, ayat-ayatnya yurikum, dia memperlihatkan pada kalian al-mauta, orang-orang yang mati itu yuhyillah, Allah akan menghidupkan. Kadzalika begitulah biba'diha, dengan sebagiannya bagiannya ribuhu, pukullah oleh kalian dia. dia. Fakulna, maka kami berfirman. Berfirman. Sama-sama, maka kami berfirman, pukullah oleh kalian dia dengan sebagiannya. Begitulah Allah akan menghidupkan orang yang mati itu dan dia memperlihatkan pada kalian agar kalian menggunakan akal. Sudah selesai ayat 70-73. Ada pertanyaan? Monggo yang belum jelas silakan ditanyakan. Saya boleh bertanya. Ya. Ustaz, apa perbedaan takwilun sama tafakkarun? Sama-sama berpikir, sama-sama menggunakan akal. Terima kasih, Ustaz. Ya betul. Kalau takwilun itu berpikir sederhana, ya menggunakan akal. Kalau tafakkarun lebih dalam, merenung. Kalau Indonesia jadi tafakkur. Tafakkur itu merenung. Ya, kalau orangnya fakar. Fakar itu menjadi pakar, ahli pikir. Jadi apa namanya? Lebih sederhana. Artinya dengan berpikir sederhana saja, orang sudah bisa menangkap tanpa perenungan yang mendalam. Itu takwilun. Tapi kalau perenungan yang mendalam, tafakkarun. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? yang di ayat itu Ustadz, Ya. wa makadu yaf'alun. Betul. Itu mereka hampir tidak. Ya. Hanya diartikan tidak ya Ustadz. Tidak, ya. Tidaknya ditaruh sebelum yaf'alun. Gitu ya. Ya. Mereka hampir tidak. Sudah jelas semua ya? Kita iya monggo Bu Susrini. Ayatihi itu apa bisa diterjemahkan tanda-tandanya? Iya. Mana tuh ayat berapa? Ayat-ayatnya. Ayatihi. Ketiga. Oh ya. Jadi ayat itu artinya banyak di dalam Al-Quran. Bisa tanda-tanda kekuasaannya. Bisa tanda-tanda kerasulannya. Bisa nasihat-nasihat. Bisa hukum-hukum syariat gitu ya. Nah gitu makanya lebih aman kalau jadikan ayat-ayatnya. Nanti pemahamannya menyesuaikan dengan konteksnya. Gitu ya. Kamu nggak mau. Gitu. Kalau dalam konteks ini bagaimana menggunakan? Ya kalau ini bisa tanda-tanda kekuasaan di sini ya. Bisa tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Balik ke atas 72. Ya. Penggunaan kuntum Ustaz. Ya. Kalau dalam Al-Quran biasanya disebutkan begini.
Mohon maaf kalau dalam percakapan sehari-hari apa bisa tidak usah menggunakan kuntum. Jadi langsung tak tumun gitu. Ya. Ya, kenapa perlu ditambah kuntum gitu ya? Ya betul. Ya, jadi kalau taktumun itu kata kerja bentuk sedang atau akan, gitu ya. Berarti kalau tidak pakai kalian sedang dan akan sembunyikan, gitu ya. Harus kuntumnya itu mengandung lampau telah, gitu ya. Jadi dengan ada telah lampau kan fi'il madi, gitu ya. Berarti dengan ada kuntum 3 waktu semua tercakup. Apa yang telah, sedang, dan akan kalian sembunyikan. Semua akan dikeluarkan oleh Allah. Gitu ya. Ya, kuntumnya telah, terus ini taktumunya mengandung sedang, akan. Iya. Ya. Sami-sami. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas, gampang-gampang. Kita ulang lagi sama-sama dari awal. Monggo. Mereka berkata, berdoalah bagi kami pada Tuhan Engkau. Dia menjelaskan bagi kami apakah Dia sesungguhnya sapi itu samar-samar atas kami, dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki, sungguh orang-orang yang dapat petunjuk. Dia berkata, sungguhnya dia berfirman, sungguhnya dia seekor sapi yang tidak dipekerjakan membajak bumi, tidak mengairi tanaman yang diselamatkan, tidak ada belang padanya. Mereka berkata, sekarang Engkau telah mendatangkan kebenaran itu, mereka menyembelihnya. Mereka hampir tidak melakukan. Setelah ketika kali membunuh diri seseorang, maka kalian saling menuduh padanya. Allah zat yang mengeluarkan kalian adalah kalian sembunyikan. Kami berfirman, pukullah oleh kalian dia sebagiannya. Begitu Allah akan menghidup orang-orang mati itu. Dia akan memperlihat pada kalian kalian menggunakan berpikir. Kita cari kata-kata yang jamak. Muhtadun, apa artinya? Mendapat petunjuk, jamak. Kalau satu, muhtadi, Pak Muhtadi. Ya. Kalau perempuan muhtadiyah, Apalagi al-mauta, apa artinya? Orang-orang yang mati itu jamak. Kalau satu orang mati, mayit jamaknya mauta. Marid jamaknya maridun, mardo. Kotil jamaknya kotla. Asir jamaknya asro. Ayat artinya apa? Ayat-ayat. Jamak kalau satu ayah.
Ayah, jamaknya ayat. Kita ajak kosakata baru. Sama-sama. Al-ana. Sekarang. Kotaltum. Kalian membunuh. Dalulun. Dalulun dipekerjakan. Betul. Kadu. Mereka hampir. Mereka hampir. Faddarotum. Maka Kalian saling menuduh. saling menuduh. Tasqi. Tuh. Apa? Mengairi. Menyirami. Gita. Kamu telah datang. Ya, betul. Yurikum. Dia memperlihatkan pada kalian. tasyabaha. Makin sama. Mirip, hampir sama. Syata. Bilang. Belang. Tusiru. Mengairi. Tusiru. Taski mengairi. Tadi taski mengairi. Tusiru apa? Membaca. Membaca. Menyenangkan. Membaca. Al-harsa. Kadang. Tamanan. Tanaman. Pada bahuha. Mereka menyembelihnya. Ya. Al-an. Sekarang. Kotaltum. Kalian membunuh. Zalulun. Dipekerjakan. Betul. Kadu. Berarti Mereka hampir. Ad-daroktum. Maka Sadarok. Kalian saling menuduh ya. saling menuduh. Tasqi. Taski itu mengairi. Betul. Jita. Apa? Kau telah mendatangkan. Yurikum. Dia memperlihatkan pada kalian. Tasyabaha. Tasyabaha berarti Samar. samar. Syata. Belang. Tusiru. Al-harsa. Membaca. Pada bahuha. Maka mereka menyembelihnya. sudah lancar ya. Kosakata barunya gampang-gampang. Berikutnya kita lihat catatan penting awalan sebagai pelaku. Awalanna, pelakunya siapa? Kami. Nazidu, kami menambah. Nu'minu, kami beriman. Na'budu, kami menyembah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Na'udzu, kami berlindung. Awalanna, kami. Terus awalanta, kamu. Tungdir, engkau beri peringatan. Tufsidu, engkau berbuat kerusakan. Tashkuru, engkau bersyukur. Tasjudu, engkau bersujud. Jadi awalanta, engkau. Awalan ya, dia. Ya'lamu, Dia mengetahui. Yaqulu, Dia berkata. Yashkuru, Dia bersyukur. Yasjudu, Dia bersujud. Awalan ya dia. Awalanna, kami. Awalanta, engkau. Dia. Ya'wawunun, mereka. Ya'wawunun, mereka. Yafsukun, mereka membuat fasik. Yusirun, mereka rahasiakan. Yaksibun, mereka usahakan. Kalau ya saja dia, kalau ya wawunun mereka. Tak wawunun, kalian. Ta'lamun, kalian mengetahui. Tashkurun, kalian bersyukur. Ta'lamun, kalian mengetahui. Jadi kalau tak saja engkau, tak wawunun kalian. Ya saja dia, ya wawunun mereka. Awalan A, aku tahu. A'lamu,
Aku berkata. Aqulu. Aqulu. Aku bersyukur. Ashkuru. Ashkuru. Aku bersaksi. Asyhadu. Ashhadu. Aku mohon ampun. Astaghfiru. Astaghfiru. Aku berlindung. A'udzu. A'udzu. Awalan A aku. Lagi. Awalan Na. Kami. Kami. Awalan Ta. Engkau. Kamu atau engkau. Awalan A. Aku. Awalan Ya. Dia. Ya wawunun. Mereka. Ta wawunun. Kalian. Lagi. Awalan Ya. Dia. Awalan Na. Kami. Awalan A. Aku. Awalan Ta. Engkau. Kalian. Ya wawunun. Engkau. Mereka. Mereka. Ta wawunun. Kalian. Kalian. Kami awalan. Nah. Kamu awalan. Dia awalan. Ya. Saya awalan. Mereka. Ya wawunun. Kalian. Tak wawunun. Tak Tak wawunun. wawunun. Latihan. Ini ada yakulu. Artinya apa? Dia berkata. Dia berkata. Tapi tadi karena Allah berfirman ya, dia berkata yakulu. Kamu berkata. Nakulu. Kami berkata. Nakulu. Saya berkata. Akulu. Akulu. Mereka berkata. Yakuluna. Kalian berkata. Akuluna. Akuluna. Betul. Ada lagi. Tusiru. Apa artinya? Kalian. Tusiru. Tusiru itu berarti engkau. Artinya apa tadi? Tusiru. Membajak. 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 Ini, oh ya ini ya. Ta itu bisa engkau, bisa dia perempuan. Ini tak dia perempuan belum kita ajarkan tapi sudah ketemu, gitu ya. Tusiru ini dianya dia bakoroh. Bakoroh kan perempuan dan tak marbutoh, maka tusiru. Jadi tak bisa engkau, bisa dia perempuan. Sapi. Itu. Kalau dia laki-laki, membajak siapa? Yusiru. Kami membajak. Nusiru. Nusiru. Saya membajak. Usiru. Mereka membajak. Yusiruna. Betul. Kalian membajak. Tusiruna. Tusiruna. Ini lagi tasqi. Apa artinya? Dan tidak. Taknya dia. Ya, dia mengairi atau menyirami. Ini juga taknya tak dia perempuan. Ya, karena bakoroh. Kalau dia laki-laki ya Pak? Yaski. Yaski. Kami mengairi. Nasti. Nasti. Saya. Asti. Mereka. Ya, yaskiu. Yaskiu. Tapi kalau ada iu menjadi u. Ya. Yaskuna. Iu yaskuna. Asalnya kiu. Kalau ada iu jadi u. Jadi apa? Yaskuna. Kalian mengairi. Taskuna. Taskuna. Betul. Ini lagi yaf'alun. Apa artinya? Mereka melakukan. Mereka melakukan. Merekanya mana? Ya wawunun. Kalian melakukan. Taf'aluna. Dia melakukan. Yaf'alu. Kamu melakukan. Taf'alu. Kami melakukan. Naf'alu. Saya melakukan. Af'alu. Betul. Ini lagi taktumun. Apa artinya? Aku kalian menyembunyikan. Kalian sembunyikan. Kaliannya mana? Tak wawunun. Tak wawunun. Mereka menyembunyikan. Yaktumuna. Kamu. Taktumu. Taktumu. Dia. Yaktumu. Kami. Taktumu. Saya. Aktumu. Aktumu. Ada lagi yuhyi. Yuhyi tadi sama dengan taski. Jadi ya. Yuhyi dia menghidupkan. Ini mengandung dia. Tadi dianya tidak disebut karena pelakunya di depannya itu Allah. Yuhyi dia menghidupkan. Kamu menghidupkan. Tuhyi. Tuhyi. Kami.
Nuhyi. Saya. Uhyi. Uhyi. Mereka menghidupkan. Yuhyina. Salah. Cinuna. Yuhyuna. Yuhyuna. Asalnya yuhyu jadi yuhyuna. Ya. Kalian menghidupkan. Tuhyuna. Betul. Tuhyuna. Sama seperti ini yuri, sama ya, yuri sama. Yuri dia memperlihatkan. Kamu memperlihatkan. Turi. Kami. Nuri. Saya. Uri. Mereka memperlihatkan. Turikuna. Yurikuna. Tidak ada kunya, mana kunya? Yurikuna. Tidak ada ku, tidak ada. Kan Yurina. yuri. Kalian. Jadi apa? Turi. Yurina. Ada wawunya, ya wawunun. Ya maunun. Yurauna. Apa? Asalnya yuriyu. Jadi yuru. Yuruna. Yuruna. Kalian. Turuna. Terus berikutnya. Ta'qilun artinya apa? Pikir, menggunakan akal. Mereka menggunakan akal. Ya kuluna. Ya iluna. Kamu. Takilu. Kami. Nakilu. Saya. Akilu. Nah, itu sudah bisa semua ya. Insya Allah. Gampang-gampang. Ada pertanyaan? Sebentar Ustadz. Ya, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini untuk ayat 70 Ustadz. Itu yang ayat hampir habis tuh, wa inna insya Allahu lamuhtadun. Ya. Nah, saya masih bingung untuk wa innanya itu Ustadz. Inna itu mengandung arti apa? Untuk inna. Sesungguhnya. Oke. Yang ditanyakan apa? Sesungguhnya kami. Inna itu maksudnya menuju ke apa gitu Ustadz? Maksudnya apa menuju ke orang atau ke siapa gitu mas saya? Oh ya konteksnya ini ucapan mereka, ucapan orang-orang Bani Israel mengatakan seperti itu. Ya. Kami ya kami orang-orang Bani Israel itu ya. Oke. Maksudnya kaminya kami siapa gitu ya? Ya betul. Ya, Ustaz. iya betul. Ya untuk konteks ini itu ya orang Bani Israel mengatakan kami Bani Israel. Masalahnya tadi bingung saya kan setelah dan sesungguhnya kami lanjut ke insya Allah jika Allah menghendaki sungguh kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Makanya tadi bingung untuk inanya itu seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah jelas ya. Kita pahami. Melanjutkan kemarin masih menceritakan keburukan orang-orang Bani Israel. Keburukan di sini yang dimaksud keburukan apa? Yaitu ketika mereka diperintahkan mengamalkan sesuatu oleh nabi mereka, oleh rasul mereka tidak langsung mengamalkan, tetapi banyak menanyakan. Itu yang sikap perilaku yang tidak boleh dicontoh oleh umat Islam. Ya, jangan contoh mereka. Kalau kita gimana kemarin pelajarannya? Kalau kita tidak paham tentang suatu syariat, maka wajib ditanya. Tapi ketika syariat itu sudah diterangkan, jangan ditanya. Ya, gitu. Karena syariat itu ya sifatnya doktrin. Jadi Allah kenapa duhur 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa rukuknya berapa? 1 kali ya, sujudnya 2 kali tiap rakaat itu sifatnya doktrin. Ya, tidak bisa ditanyakan. Itu ya ketetapan. Ya kita yakin saja Allah itu maha bijaksana, di setiap ketetapan itu mengandung hikmah yang besar. Tidak usah kalau mencari hikmahnya boleh, apa hikmahnya boleh, mesti ada kalau orang mau mencari. Tapi kalau mempertanyakan kenapa, itu seakan-akan mempertanyakan kebijakan Allah itu
merupakan sikap lancang ya, sikap lancang seorang hamba kepada Tuhannya. Seperti Bani Israel ya. Ketika mereka diperintahkan menyembelih sapi, mereka tanya. Pertama tanya sapi yang bagaimana gitu ya. Terus tanya diterangkan yang tidak tua, tidak muda gitu ya. Terus tanya lagi warnanya apa? Diterangkan yang kuning tua ya. Loh, begitu mereka masih merasa belum jelas katanya. Mereka masih tanya lagi. Mereka bilang, wahai Musa, berdoalah untuk kami pada Tuhan engkau agar dia menjelaskan pada kami apakah dia hakikatnya sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih. Sesungguhnya sapi itu masih samar atas kami. Katanya belum jelas gitu ya. Nah, terus ada keterangan pada kali ini mereka tuh sudah merasa malu juga karena terlalu banyak bertanya kepada Nabi Musa, maka mereka menambahi di belakang ucapan mereka mengatakan, wahai Musa, insya Allah sesungguhnya kami orang yang mendapat petunjuk kalau engkau terangkan. Paham ya? Akhirnya sapi itu semakin spesifik, semakin khusus, akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Tetapi walaupun sapi itu sangat sulit, akhirnya mereka mendapatkan sapi itu karena keberkahan membaca insya Allah. Paham ya? Gitu, barokahnya baca insya Allah, sapi itu walaupun sulit, akhirnya mereka temukan. Gitu. Maka kita itu sebagai orang Islam diperintahkan setiap kali kita hendak melakukan sesuatu jangan memastikan ya gitu. Kalau orang Bani Israel aja mengatakan begini, masa kita orang Islam malah lebih jelek gitu ya. Gitu. Maka mereka dapat keberkahan walaupun sulit sapinya mereka dapatkan. Barokahnya membaca insya Allah. Maka kita jangan memastikan sesuatu pun apa yang akan kita dapatkan, kita janjikan kecuali digantungkan kepada kehendak Allah. Tapi kalau di surah Kahfi ya, la takul inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan katakan saya akan melakukan ini, jangan. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Itu sebagai sifat salah satu sikap pengakuan kita atau penghambaan kita kepada Allah bahwa apapun yang akan kita lakukan itu bukan sekehendak kita, tapi atas kehendak Allah, gitu ya. Jadi kalau orang bilang pasti besok, gitu ya, itu jam 7 tepat, saya pasti akan menunggu kamu. Bilang pasti itu mungkin orang itu sudah lupa sama Tuhannya, ya. Mungkin dia itu merasa sebagai Tuhan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Itu adalah satu sifat melupakan Allah dan salah satu watak kesombongan. Paham ya? Gitu. Jadi kita biasakan jangan bilang pasti tapi katakan apa? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi kita punya kehendak, orang juga punya kehendak, siapapun boleh punya kehendak, tetapi yang terjadi bukan kehendak kita, bukan kehendak siapa-siapa, tetapi kehendak Allah. Ya. Makanya dalam hal kekuasaan Allah, kita yakin Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Makanya kita selalu bilang apa? Insya Allah. Insya Allah. Supaya orang dapat keberkahan seperti Bani Israel. Maka di antara keberkahan orang baca insya Allah apa? Orang itu akan dibantu oleh Allah bisa mewujudkan apa yang hendak dia lakukan. Gitu. Jadi karena dia menggantungkan kehendaknya dengan kehendak Allah, maka Allah ikutkan kehendaknya, gitu ya. Sehingga orang itu bisa melakukan apa yang dia katakan. Gitu. Ini di surah Kahfi ya, gitu. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Ada lagi di surah Kahfi ayat 69 itu, ini ketika Nabi Musa hendak berguru kepada Nabi Khidir, gitu ya. Itu oleh Nabi Khidir disuruh pulang, ya diusir. Kamu tidak akan kuat ikut saya, gitu ya. Gitu, kamu pulang saja. Kemudian Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir. Dalam kondisi meyakinkan Nabi Khidir itu Nabi Musa mengatakan satajiduni insya Allah. Ya. Wahai Nabi Khidir, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang bersabar. Ya. Ini dalam posisi apa? Posisi meyakinkan orang pun itu masih mengatakan
insya Allah. Itu akhlaknya para rasul, para nabi. Nah, dalam hal ini ada riwayat sahih ya, nanti disebutkan di lain kesempatan ya. Diriwayatkan ada Nabi Dawud. Nabi Dawud itu istrinya berapa? 100 ya. Jadi Nabi Dawud itu punya istri 100. Terus beliau punya putra namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1000 ya gitu. Dan mantap. Nah, ya. Jadi kalau istrinya 4 itu belum apa-apa ya gitu. Istrinya 1000. Nabi Sulaiman itu istri 1000. Tapi Nabi Sulaiman itu punya keistimewaan. Satu malam bisa mendatangi 100 istri. Nah, gitu ya. Nah, iya. Itu laki-laki sejati. Laki-laki perkasa. Jadi semalam bisa mendatangi 100 istri. Makanya kalau punya istri 1000, 10 hari selesai. Gitu ya. Itulah Nabi Sulaiman. Dari mukjizatnya dalam hal itu. Nah, terus diriwayatkan Nabi Sulaiman itu mengatakan begini, malam ini saya akan mendatangi 100 istri saya. Nanti masing-masing istri saya itu akan melahirkan bayi laki-laki. Nanti kalau dewasa akan menjadi mujahidin, pejuang-pejuang di jalan Allah yang gagah berani. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ada kaul mengatakan diingatkan sama malaikat ya, katakan insya Allah. Nabi Sulaiman diam saja. Akhirnya didatangilah istri-istrinya itu 100. Dia tidak mengatakan insya Allah, maka tidak seorang pun di antara mereka yang melahirkan anak. Cuma ada anak laki-laki, cuma satu yang melahirkan anak tapi kondisi cacat. Cuma separuh orang. Akhirnya mati, akhirnya beliau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Terus di dalam keterangan berikutnya Rasulullah menimpali, andaikan waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, di malam itu beliau akan dikasih oleh Allah 100 anak laki-laki yang kalau dewasa gagah berani berjuang di jalan Allah. Paham ya? Itu. Jadi kita jangan pernah memastikan, katakan insya Allah. Cuma kadang orang bilang itu kalau orang bilang insya Allah kurang percaya, ya kurang percaya, kurang mantep. Terus kalau kita bilang insya Allah, orangnya bilang gimana? Jangan bilang insya Allah, gitu ya. Pasti gitu loh. Kenapa kamu bilang insya Allah? Kenapa? Kok ada orang begitu? Karena banyak orang mengkambing hitamkan insya Allah. Paham ya? Gitu. Jadi kalau dia bilang insya Allah itu berarti tidak bisa diharapkan. Gitu ya, gitu ya. Kalau tidak niat itu bilang insya Allah. Itu namanya menyalahgunakan insya Allah. Gitu ya, mengkambing hitamkan Allah. Jadi kita itu kalau yang menurut kita yakin ya, dan kita siap, itu baru kita mengatakan insya Allah. Kita siap, kita yakin bisa, tetapi kesiapan kita, keyakinan kita itu digantungkan dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak yakin, sudah tidak niat, ya jangan bilang insya Allah. Paham ya? Jadi bilang apa? Saya usahakan ya, atau gimana? Tidak janji gitu ya. Itu. Tapi kalau yakin baru bilang insya Allah, biar orang itu tidak apa namanya, tidak kapok ya, tidak ragu dengan orang mengatakan insya Allah. Paham ya? Gitu. Makanya beda insya Allahnya orang mukmin sama insya Allahnya makelar misalnya gitu ya. Ya harus. Terus saya, oh, gitu. Ya mohon maaf ini enggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Oh ya. Terus berikutnya, Qala dia berkata, orang Bani Israil mengatakan begitu ya, wahai Musa terangkan, itu masih belum jelas. Kalau kamu terangkan, insya Allah kami bisa menemukan sapi yang engkau terangkan itu. Karena mereka tanya, ya ada jawabannya. Jadi setiap pertanyaan itu mesti ada jawabannya. Kalau ditanyakan kepada Allah, maka Nabi Musa tanya kepada Allah. Kemudian Allah berkata, menjawab kepada mereka. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Bani Israil, tadi sudah saya tanyakan kepada Allah. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi yang harus kamu sembelih itu adalah seekor sapi yang tidak dipekerjakan untuk membajak tanah, tidak dipakai untuk mengairi tanaman, yang diselamatkan berarti tidak ada cacat, tidak ada belang padanya, jadi warnanya kuning tua semua, tidak sedikit pun mana yang lain. Hitam sedikit, putih sedikit, tidak ada. Baru diterangkan seperti itu, mereka mengatakan, al-an jika bil haq. Baru sekarang kamu mendatangkan kebenaran. Itu ya. Itu kan termasuk sikap tidak baik juga ini. Ya.
Itu baru sekarang kamu itu benar, kemarin salah terus gitu ya. Gitu. Tumben kamu benar, sama seperti itu gitu ya. Jadi itu orang Bani Israel tanya panjang-panjang, begitu diterangkan mengatakan baru sekarang kamu itu mengatakan kebenaran. Kemudian lalu mereka menyembelih sapi itu karena ketemu, dan hampir mereka tidak melakukan. Hampir mereka tidak melakukan, kenapa? Karena saking sulitnya menemukan sapi yang seperti itu. Gitu. Nah, terus dalam hal ini ada kisah ya, kisah Israiliyah untuk menyambungkan ayat gitu ya. Ada kisah Israiliyah itu gimana? Ada seseorang dari Bani Israel itu punya sapi. Kemudian sapinya dititipkan kepada Allah di hutan. Kemudian orang itu meninggal. Dulu pesannya kepada Allah, ya Allah ini sapi aku titipkan kepada engkau, berikan kepada anak saya ketika dia sudah dewasa. Gitu. Kemudian sapinya dititipkan Allah di hutan, kemudian orang itu meninggal. Kemudian anaknya jadi yatim. Ketika si anak yatim itu sudah besar, sudah dewasa, ibunya bilang sama anaknya, kamu ambil sapimu di hutan sana dulu dititipkan oleh bapakmu kepada Allah. Lah akhirnya sapi itu menjadi sapi liar. Ya, sapi liar tidak pernah bertemu dengan orang. Diceritakan sapi itu kalau ketemu orang takut, langsung lari masuk ke dalam hutan. Tapi ketika si anak itu mendatangi hutan, ingin mengambil sapi itu, malah sapi itu mendekat. Akhirnya si anak itu diambil, sapinya dibawa pulang. Berarti sapi itu punya kriteria seperti tadi. Ya, tidak tua, tidak muda, tidak pernah digunakan membajak sawah, tanaman, terus apalagi kuning tua warnanya. Lah ketika Bani Israel muter-muter mencari sapi yang tadi itu, tidak ada kecuali sapi itu. Karena itu satu-satunya sapi, akhirnya dijual langsung oleh anak itu, jual mahal karena mereka itu butuh sapi seperti itu, karena saya tidak menjual sapi ini kecuali dengan emas seberat kulit sapi, karena itu satu-satunya sapi walaupun mahal, akhirnya mereka beli. Akhirnya anak miskin itu berkahnya dia berbakti kepada orang tua, jadi diriwayatkan anak yatim itu sangat berbakti kepada orang tuanya, maka dia berubah hidupnya menjadi drastis ya, menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi sentosa bahagia. Nah, kemudian nanti bagian dari sapi itu dipukulkan kepada orang yang meninggal itu. Terus orang yang meninggal itu hidup, kemudian mengatakan pelaku pembunuhannya itu ternyata keponakannya sendiri yang diasuh oleh pamannya karena ingin cepat mewarisi hartanya. Akhirnya si anak itu tidak mendapatkan apa-apa, malah dipancung, ya, dipancung, dikisos karena membunuh orang. Di pelajarannya apa? Anak yatim, miskin, berbakti kepada orang tua, hidupnya berubah menjadi makmur. Kemudian anaknya orang kaya, tetapi karena durhaka, maka hidupnya menjadi tragis. Ya, dia dikisos mati di tiang pancung karena tidak berbakti kepada orang tua. Makanya dari ini ada pelajaran bahwa apa? Keberkahan yang sangat besar Allah turunkan kepada kita di dunia itu adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Gitu ya. Nah, dalam hal itu ini ada riwayat dari Ibnu Abbas yang cerita. Ini khotob tumro'atan, kata Ibnu. Ada rojul datang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, saya meminang seorang perempuan. Fa'abat antangkihani, tapi dia tidak mau menikah denganku. Wa khotobah wairi, dia dipinang oleh orang lain. Fa'ahabbat antangkihahu, dia senang menikah dengan dia. Saya pinang tidak mau, dipinang orang mau. Faghirtu alaiha, lalu saya cemburu, saya bunuh dia. Nah, gitu ya. Jadi orang sadis ini. Orang dipinang tidak mau, dibunuh. Terus tapi setelah bunuh dia menyesal. Dia ingin taubat. Bilang sama Ibnu Abbas, fahal li min taubatin. Apakah taubat saya masih diterima? Gitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan lah, tidak. Ibu saya sudah meninggal. Terus kata Ibnu Abbas, kalau begitu taubatlah kepada Allah. Taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatkan dirilah kamu semampu, semaksimal yang kamu bisa lakukan. Terus ketika itu Atok bin Yasar dia bilang apa? Saya pergi menghadap tanya kepada Ibnu Abbas. Ya, tanya apa? Wahai Ibnu Abbas, orang tadi itu kan ingin tobat, gitu ya. Kenapa engkau tanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya, gitu ya?
Nah, maka beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas, inilah a'lamu amalan. Ya, saya tidak tahu satu amal pun yang lebih mendekatkan kepada Allah kecuali berbakti kepada seorang ibu. Gitu ya. Jadi itu begitu besarnya pahala orang berbakti kepada seorang ibu. Kalau kedua orang tua ini ada seorang rajul datang kepada Nabi berbaiat untuk ikut hijrah. Tetapi bapak ibunya menangis. Padahal hijrah ini perintah Nabi bersama Nabi. Kata Nabi, irji, kembalilah kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah buat keduanya menangis. Padahal itu berangkat jihad, berangkat hijrah di jalan Allah. Paham ya? Gitu. Makanya beruntung seorang anak yang mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Ya, itu di situ ada ladang pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi amalan yang paling cepat menyebabkan orang itu masuk surga. Nah, itu adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika orang tua itu keluar doanya, gitu ya. Ya Allah, masukkan anakku itu ke surga, pasti akan dikabul oleh Allah, gitu ya. Gitu. Makanya orang paling rugi ada satu riwayat, orang yang hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak masuk surga. Berkah doa keduanya itu anak yang sangat merugi. Paham ya? Gitu. Terus berikutnya. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kalian membunuh diri seseorang, lalu kalian saling menuduh padanya, sedangkan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Ini yang melatar belakangi kenapa mereka diperintahkan menyembelih sapi tadi, ya. Jadi untuk mengungkap peristiwa pembunuhan itu dengan cara membunuh seekor sapi, terus bagian dari sapi itu dipukulkan ke orang yang mati, terus hidup mengatakan siapa yang membunuhnya. Kemudian maka kami berfirman, setelah sapinya disembelih, Allah berfirman, pukullah dia. Dia apa? Dia orang yang mati itu, pukullah dengan sebagiannya. Sebagian apa? Sebagian dari sapi itu, terus orangnya hidup. Mengatakan pelaku pembunuhannya itu ternyata keponakannya sendiri. Begitulah Allah akan hidupkan orang-orang yang mati itu, dan Allah tampakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya agar kalian menggunakan akal. Berarti menggunakan akal bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Nah, kalau yakin gimana? Kalau yakin percaya, maka seluruh hidupnya di dunia ini diorientasikan untuk mempersiapkan kehidupannya setelah mati. Karena kehidupan sejati itu kehidupan hakiki. Kehidupan sekarang itu kehidupan proses saja, ya. Proses untuk menjalani, untuk memasuki periode kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah mati. Berarti orang mati itu bukan selesai riwayat hidupnya, ya. Orang mati itu bukan akhir kehidupan. Mati itu adalah awal, ya. Awal untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Berarti kalau orang cerdas apa? Orang cerdas seluruh hidupnya digunakan untuk kehidupan setelah mati, ya. Sengsara enggak apa-apa, menderita enggak apa-apa, susah enggak apa-apa, rugi dunia enggak apa-apa, asalkan mendapatkan kemuliaan setelah dia akan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Gampang-gampang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu-Ibu. Insya Allah minggu depan berjumpa lagi.